Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 31 Maret 2023 bersama saya Iriatun Trikorini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan selamat setelah kami menikmati istirahat sepanjang malam. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita hari ini, Jalan Penderitaan adalah Jalan Kemuliaan. Dan firman Tuhan yang melandasinya, saya ambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, yang demikian bunyinya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara, kalau kepada kita diminta memilih hidup bahagia atau menderita, pasti kita semua akan menjawab hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau menderita, bukan? Mengapa? Karena penderitaan berhubungan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, menyedihkan, dan memprihatinkan. Maka tidaklah mengherankan jika banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan, bukan untuk memperoleh penderitaan. Padahal dalam kenyataannya, seringkali penderitaan tidak bisa dihindarkan. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ada banyak jalan menuju kemuliaan, namun Yesus memilih jalan penderitaan, karena Dia melihat bahwa jalan penderitaan itu adalah jalan kemuliaan. Dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 yang kita baca tadi merupakan salah satu bagian dari 4 kali pemberitahuan Kristus berkaitan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam pemberitahuannya yang kedua ini, Ia berdiri di hadapan para muridnya dan berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Murid-murid yang mendengar akan hal itu menjadi sedih sekali. Apa yang mendasari Yesus memberitahukan kedua kalinya tentang penderitaannya kepada para murid? Dalam ayat sebelumnya, Matius 17 ayat 1 sampai 12, Yesus mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu berubah rupa. Terlihat sangat mulia, wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya berwarna putih berkilau-kilauan. Peristiwa itu kemudian kita kenal dengan peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi ini menjadi simbol pilihan dan ketetapan Allah terhadap Yesus Kristus. Kemunculan Musa dan Elia merupakan simbol hukum Taurat dan para nabi, sedangkan suara Allah adalah legitimasi penggenapan dari hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Peristiwa itu menjadi penegasan tentang siapa Yesus dan karya keselamatan yang akan dilakukannya, sekaligus sebagai penegasan
bahwa jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah ditempuhnya dengan jalan penderitaan. Maka Yesus untuk kedua kalinya memberitahukan penderitaan itu kepada para murid. Hal itu dilakukannya agar mereka dapat memahami kebesaran Tuhan melalui karya penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Namun, seperti yang tertulis dalam ayat 23 tadi, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mengapa? Karena harapan para murid adalah mendukung Yesus untuk memenuhi janji mesianis, yaitu mendirikan kembali tahta Daud. Sehingga sekalipun Yesus menyinggung kebangkitan dalam perkataannya itu, namun mereka seakan tidak dapat menangkapnya sebagai sebuah kegembiraan, sebagai sebuah harapan tentang kemuliaan. Mereka tidak mampu menangkapnya, karena penderitaan adalah sebuah simbol kegagalan misi untuk menegakkan kerajaan Israel. Hal pemberitahuan tentang kematian itu disampaikan oleh Yesus kepada muridnya sampai 4 kali. Dia mengatakan hal yang sama tentang kemuliaan melalui jalan penderitaan. Anak manusia harus mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Kemuliaan yang berbeda itu menjadi jalan yang berbeda yang diberikan oleh Yesus kepada manusia, bahwa hanya dengan penderitaan yang dijalani Yesuslah manusia akan dipulihkan dan memperoleh kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun pernah mengalami penderitaan. Bahkan mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan. Namun, mari kita sadari bahwa penderitaan yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan keprihatinan, kelemahan, dan kesengsaraan hidup. Melalui kacamata iman Kristen kita, penderitaan berkaitan pula dengan jalan kebenaran, kekuatan, dan kemuliaan. Di akhir masa Prapaskah ini, mari kita berefleksi bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi penderitaan. Apakah jalan penderitaan yang membawa kemuliaan sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus telah kita hidupi? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Ajar kami untuk meneladan Tuhan Yesus, bagaimana kami harus menghadapi penderitaan, karena penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tolong kami Bapa, karena kami lemah dan seringkali kami putus asa di dalam menghadapi penderitaan ataupun berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.